Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Beder IPA. Bisa belajar IPA seru dan asik bersama dengan Bu Akri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi uji bahan makanan, di mana untuk materi pokoknya adalah tentang sistem pencernaan dan submateri pokok yaitu uji bahan makanan. Nanti kita akan melakukan percobaan, jadi tetap semangat ya. Nah, sebelum masuk ke dalam percobaan, kita kenalan dulu nih tujuan percobaan kita kali ini ada apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui jenis reaksi yang digunakan untuk uji bahan makanan. Kemudian kita akan mengetahui bahan makanan kita nanti apakah mengandung amilum, gula, protein, ataukah lemak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam percobaan, mari diingat-ingat kembali yuk, ada bahan makanan apa saja sih? Yaitu yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi, ada protein sebagai bahan pembangun tubuh, ada lemak sebagai cadangan energi, ada vitamin dan mineral sebagai pelindung dan pengatur tubuh, dan terakhir adalah air, yaitu sebagai pelarut dan juga sumber cairan tubuh. Di mana bahan makanan ini nantinya akan bisa kita selidiki dengan menggunakan larutan penguji, yaitu kalau mau menguji amilum kita gunakan lugol dengan hasil ujinya adalah biru kehitaman. Protein menggunakan larutan biuret dengan hasil uji berwarna ungu. Untuk glukosa kita uji dengan larutan benedik atau bisa juga dengan larutan Fehling A dan B menghasilkan endapan merah bata. Dan terakhir nih, untuk lemak kita bisa mengujinya menggunakan kertas minyak atau kertas HVS dan kertas sampul dengan hasil ujinya adalah transparan. Nah, makin semangat kan untuk mengetahui hasil percobaan kita nantinya? Ayo semangat terus, semangat. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Untuk alat-alatnya nih, ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, ada beker gelas, kemudian ada kaki 3 dan kasa, pembakar spiritus, lumpang dan alu, ada plat tetes, kemudian spatula atau sendok pengaduk, ada juga penjepit kayu, kemudian kertas sampul, dan yang terakhir adalah tusuk gigi untuk mengaduk campuran dari uji bahan makanan kita. Nah, untuk bahan yang diperlukan yaitu yang terutama adalah di sini pereaksinya. Yang pertama, untuk menguji amilum kita gunakan pereaksi lugol. Untuk uji protein digunakan pereaksi biuret, dan terakhir untuk uji glukosa menggunakan benedik atau larutan Fehling dan AB. Sementara bahan makanan yang akan kita uji kali ini ada 8, yaitu yang pertama ada susu murni, kemudian pisang, santan, susu kental manis, ada nasi, ada tepung, mentega, dan juga putih telur. Nah, sekarang saatnya kita melakukan percobaan. Dengan langkah-langkah percobaannya yaitu larutkan bahan-bahan dengan menggunakan air supaya lebih mudah untuk diuji nantinya. Seperti ini. Sementara untuk bahan yang berupa padatan bisa kita haluskan dengan menggunakan lumpang dan alu, baru diberikan sedikit air. Contohnya di sini adalah untuk bahan nasi dan juga bahan pisang yang berbentuk padatan. Selanjutnya, teteskan bahan-bahan yang akan diuji di atas plat tetes. Masing-masing dimasukkan ke dalam 2 lubang ya. Baru kita uji dengan menggunakan larutan lugol 2-3 tetes. Oke, untuk hasil percobaan yang pertama yaitu kita menggunakan 4 bahan ya. Ada nasi, tepung, putih telur, dan juga susu. Ternyata setelah diuji dengan menggunakan larutan lugol yang memberikan warna biru kehitaman adalah nasi dan tepung. Itu tandanya nasi dan tepung adalah mengandung amilum. Lanjut, jangan lupa dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan seperti ini. Selanjutnya kita ganti larutan penguji lugol dengan larutan penguji biuret. Teteskan 2-3 tetes di atas plat tetes ya. Selanjutnya kalian aduk dengan menggunakan tusuk gigi. Ternyata dari keempat bahan tersebut
ada 2 yang memberikan warna ungu, yaitu untuk putih telur dan juga susu. Berarti dari hasil ini menunjukkan bahwa baik putih telur maupun susu adalah mengandung protein. Selanjutnya kita lakukan pengujian yang sama untuk bahan yang tersisa, yaitu susu kental manis, santan, dan juga pisang. Ternyata baik ketiganya yang mengandung protein adalah yaitu santan dengan memberikan warna ungu muda. Lanjut dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Percobaan ketiga adalah menguji glukosa. Masukkan larutan uji ke dalam tabung reaksi yang sudah diberikan label. Kemudian tambahkan larutan uji Benedict. Siapkan spiritus dan juga gelas kimia berisi air. Lalu masukkan bahan-bahan uji kita dan panaskan sampai terjadi perubahan warna. Jika sudah terjadi perubahan warna seperti ini, boleh kalian angkat menggunakan penjepit kayu. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan 7 bahan yang kita uji, ternyata hanya ada 2 yang memberikan warna endapan merah bata, yaitu untuk SKM dan juga pisang. Kita masukkan datanya ke dalam percobaan seperti ini. Percobaan yang terakhir adalah untuk menguji lemak. Langkahnya cukup kalian oleskan bahan-bahan yang akan diuji dengan kertas sampul seperti ini. Jangan sampai tertukar ya. Lalu diamkan sejenak dan kita amati hasilnya. Untuk hasil percobaan uji lemak, ternyata hanya ada 2 bahan yang memberikan transparan pada kertas sampul, yaitu untuk santan dan mentega. Sementara untuk yang lainnya tidak memberikan gambar transparan. Kita masukkan datanya ke dalam tabel hasil percobaan. Setelah seluruh percobaan selesai dan kita masukkan hasilnya ke dalam tabel pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa yang mengandung amilum yaitu bahan makanan nasi dan tepung ditandai dengan warna biru kehitaman jika diuji dengan Lugol. Sementara untuk protein yaitu ditandai dengan warna ungu, diperoleh dari putih telur, susu murni dan juga santan. Untuk glukosa yaitu endapan merah bata diperoleh dari SKM dan juga pisang, serta terakhir yaitu lemak dengan memberikan transparan pada kertas diperoleh dari santan dan mentega. Alhamdulillah sudah selesai kita untuk percobaan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami materi tentang uji bahan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.